Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi asmain mabadu. Yang kami hormati, kami muliakan Ustadz Dr. Hendro Suharno dan para pembimbing, para asatidzah dari KB Amal Syuhada. Spesial ini untuk Pak Nur Hadi. Masya Allah nih Pak Nur Hadi menjadi MC, biasanya menjadi penceramahnya biasanya ya. Nah, berarti ini acara ya reuni ini nggak main-main acara ini ya. MC-nya aja Ustaz Nur Hadi ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, alumni jamaah umrah yang insya Allah diberkahi Allah. Alhamdulillah hari ini kita bisa silaturahim ya di tempat yang bagus ini, di Gedung Juang. Dulu ini tempat yang kosong ya, begitu dirubah jadi bagus ini. Kayaknya manasik juga enak di sini kayaknya ya. Ini semua karena atas izin ya, dari Allah SWT dan juga karena ikatan iman dan Islam yang ada dalam diri kita, sehingga kita bisa silaturahim di tempat yang indah ini. Semoga Allah SWT terus menjaga silaturahim kita sampai nanti di surga kelak insya Allah. Yang kedua, salam dan salawat mari kita panjatkan untuk Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta para pengikutnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaat nanti di jalan akhir. Amin. Amin. Bapak Ibu, terus putih kabaripun? Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat. Nah, orang umroh itu modal utamanya sehat. Ya. Jadi kalau sudah sehat, ya tinggal berangkat. Matok mboten. Ini alumni tahun berapa ya? Yang paling lama tahun berapa yang paling lama? 2002? Kita mulai tahun berapa tuh Ustaz? 2024 ya? 2005. Yang paling dekat, Oktober 2005 ya? Iya. April. Rasulullah SAW beliau itu sepanjang hidupnya menjalankan ibadah umrah itu hampir setiap tahun. Setelah kondisi aman ya, setelah perjanjian Hudaybiyah. Nanti kalau salah dikoreksi Ustaz berapa. Setelah perjanjian Hudaybiyah itu tahun 6 Hijriah, kemudian tahun ke-7, tahun 8 beliau berangkat setiap tahun. Nah, itu kalau Rasulullah. Wah, dekat Madinah, Mekah. Iya, dekat sekarang. Naik bis 5 jam, 6 jam. Dahulu pakai onta itu bisa 2 minggu. Bahkan pada waktu tahun Fathu Mekah ya, diriwayatkan perjalanan itu sampai 2 minggu ya, karena jalan kaki kan 10.000 pasukan waktu itu ya. Kalau kita terbang berapa jam Bu? 9 jam ya, 9 jam terbang itu. Jadi dekat mana Madinah Mekah zaman dulu sama Solo Mekah zaman sekarang? Cepat sekarang ya. Sekarang kan ada penerbangan Solo Jeddah direct 9 jam, kemudian nanti naik bus ke Mekah sekitar 3 jam. Jadi sekarang 12 jam sudah nyampe. Lebih dekat mana? Sekarang banyak kemudahan sehingga memungkinkan kita bisa ke Baitullah. Bapak sekalian, kita patut bersyukur dan berbangga karena haji dan umroh ini sekarang ya tinggal itu yang bisa dibanggakan atas nama kebersamaan umat Islam. Ya kan? Kalau sekarang ini kadang-kadang tempat ngaji ini beda, tidak mau jamaah.
kiainya beda, nggak mau bareng-bareng ya. Apalagi yang lebih ini ada Syiah, ada Sunni misalnya. Tapi kalau haji, umroh ini semuanya masih sepakat bareng. Saya kira kesepakatan umat Islam itu tinggal itu tok sekarang ini, haji dan umroh. Yang lainnya itu kayaknya nggak banyak sepakat. Waktu sholat di Masjidil Haram, imam masjidnya imam sholatnya, misalnya Syahsudes ya, bacaan basmalahnya sir, orang-orang NU nggak komplain itu ya, tetap jamaah. Wah, ini imamnya Muhammadiyah saja. Nggak ada yang berpendapat seperti itu. Ini keberkahan yang harus tetap kita jaga, karena menyatukan umat itu susah. Jadi sekarang ini yang menggentarkan musuh-musuh Islam, ya tinggal kebersamaan umroh dan haji. Ya, sejahat-jahatnya Israel, kayaknya kalau mau ngebom kota Mekah atau ngebom Ka'bah itu masih mikir ya 1000 kali gitu. Jadi alhamdulillah kita menjadi bagian dari umat ini yang masih bisa mendukung kebersamaan umat Islam melalui umroh dan haji. Bapak sekalian, saya bergabung di KB Amal Syuhada tahun 2010. Ya. Waktu itu berangkat di bawah bimbingan Ustadz Miftah. Nah, ini Ustadz Miftah nggak kelihatan. Pamit ya. Waktu itu jamaahnya banyak ya. Alhamdulillah pengajian alumninya sampai sekarang masih berjalan. Ya, setiap 3 bulan sekali. Kemarin kita pengajian sambil piknik ke Ambarawa itu. Nah, jadi tadi kalau Ustadz Soeharno punya ide untuk pengajian alumni ini, saya kira sangat bagus ya. Karena yang haji ini sudah berjalan ya. Saya lihat alumni Amal Syuhada pengajiannya semuanya berjalan ya. Kecuali nanti suwe-suwe entek ya. Kayak rombongan saya ini lama-lama pada habis, pada meninggal itu. Nah kebetulan saya termasuk yang paling muda, jadi masih bertahan ya. Kalau yang paling muda di sini mau jagung tok Pak. Di sini nyumbang tok itu. Oh, nek aku pas wayahe jagongan udah mati. itu jadi bahan keguyon. Tapi maksud saya ini asik ya, pengajian alumni haji, alumni umroh. Ini kalau nggak salah Ustadz Haji ini izin karena ada pengajian alumni umroh ya. Alumni umroh ya. Nah, tadi kemarin beliau, wah saya malah kayaknya nggak bisa datang nih ada pengajian alumni gitu. Ya alhamdulillah Bapak sekalian, bersama Amal Syuhada kita mendapatkan bimbingan ibadah yang sesuai dengan sunnah. Inilah yang kita banggakan. Dan saya mau kasih tahu ke jenengan semua, sesungguhnya dulu waktu saya daftar ke Amal Syuhada, itu yang merekomendasikan bukan orang dari KB Amal Syuhada, dari KBH lain. Nah, jadi waktu itu mungkin beliau kenal sama saya, beliau kasih beberapa alternatif KBH, ini ya. Kalau mau yang sesuai sunnah, ikut Amal Syuhada. Yang bilang ini bukan pengurus atau alumni Amal Syuhada. Jadi Masya Allah luar biasa. Dan ketika kami bergabung, kami juga merasakan ya betapa di Amal Syuhada kita mendapatkan bimbingan yang sesuai dengan sunnah. Jadi kalau sesuai dengan sunnah itu kita juga nggak terlalu nyepeleke dan tidak terlalu kaku, ya. Karena sesungguhnya ibadah yang Rasulullah contohkan ya itu sesuatu yang mudah, yang banyak hikmahnya. Dan itu yang saya upayakan untuk bisa dilaksanakan di travel umroh Golden Jannah ya. Para pembimbingnya, pembimbing utama kami Ustadz Haji Syekh Rahman ya dari Amal Syuhada juga. Nah, jadi ini yang kemudian menjadi kesan ya, kesan baik daripada alumni. Pripun panjenengan kalau ben pas umroh merasakan sesuai sunnah apa enggak? Sunnah ya. Ini penting ya, karena kita ibadah jauh-jauh hari, jauh-jauh waktu tempuhnya, kemudian biaya juga tidak sedikit. Nah harus dikerjakan dengan sesuai sunnahnya. Bapak sekalian saya mau tanya, di sini yang sudah umroh lebih dari 2 kali ada? Udah Bu, dengan Amal Syuhada?
Oh enggak. Oh gonta-ganti. Oh. Jangan-jangan mah tak kayak hadiah kalau misalnya sudah 2 kali dengan nama swada gitu ya. Ya, jadi setiap kita diberi kesehatan, diberi rezeki, ya kunjungilah Baitullah. Ya. Orang-orang, salah satu ciri orang yang berhasil hajinya, berhasil umrohnya adalah yang kemudian timbul rasa kangen ingin ke sana. Itu salah satu ciri berhasil. Bagaimana? Apakah umroh saya makbulan? Apakah haji saya mabrur? Salah satu cirinya adalah kangen untuk kembali ke sana. Ini bukan saya karena orang travel ya. Dulu Ustaz Miftah juga bilang seperti itu. Jadi ada terus keinginan ya. Karena setiap orang yang berangkat umroh pasti akan merasakan damainya. Ini saya sampaikan satu testimoni. Ada pedagang klewer. Beliau masih hidup, masih punya toko di Klewer. Sudah umroh 4 kali bersama kami. Ya. Dan dia selalu minta dengan Ustaz Aji kalau berangkat. Ustaz Aji kapan jadwalnya? Saya berangkat. Wah, kalau beliau nggak jadwal nggak mau. Enggak, nanti diantar sama direkturnya. Enggak, saya mau Ustaz Aji gitu ya. Wah, ini gawat kalau sudah fanatik begini ya. Jadi beliau itu setelah haji yang ketiga, beliau baru cerita. Pada waktu, umroh yang ketiga, beliau baru cerita. Pada waktu umroh pertama, dia itu nekat. Maksudnya nekat apa? Kondisi bisnisnya lagi ngedrop. Hutangnya banyak. Kalau nggak salah, dia berhutangnya itu lebih dari 2 miliar waktu itu. Saya juga ingat, kiosnya di Klewer itu kecil. Tapi kok sampai hutangnya 2 miliar gitu ya. Jadi dia stres menghadapi kondisi gitu. Nah kemudian dia umroh, pas bareng Ustaz Aji. Nah dinasihati tentang ini dan sebagainya. Ya, pokoknya nyuwun Gusti Allah bagaimana cari solusi gitu. Setelah pulang umroh, alhamdulillah diberi banyak kemudahan, kelancaran. Nah, waktu saya tanya umroh ketiga itu gimana utangnya? Alhamdulillah udah selesai. Nah, maka beliau berdekat akan umroh lagi. Itu kan janji Rasulullah SAW ya, bahwa orang yang pergi ke Baitullah itu akan dikayakan. Uangnya akan diganti oleh Allah SWT. Jadi persoalannya adalah seberapa jauh kita yakin akan janji Allah kepada kita. Nah kadang-kadang orang itu sukanya lebih percaya pada janji orang lain daripada janji Allah. Oh ini saya mau cerita satu lagi. Gak apa-apa ya, saya banyak cerita ya. Kemarin ada calon jamaah haji datang ke kantor ya. Jadi kan kemarin daftar haji ke Rencana, tapi visa furoda kan kemarin nggak ada yang keluar ya. Jadi visanya dia berangkat insya Allah tahun 2026. Ibu-ibu ini seorang ibu-ibu, ya ibu-ibu janda. Dia itu kapusan bisnis online. Jadi pada waktu dia menarik uang hajinya saya sambil dulu nanti kalau saya ambil langsung saya kembalikan. Loh kok bisa begitu Bu? Ya ini saya harus masukkan uang untuk mendapatkan uang yang lebih besar katanya. Saya itu mau bilang, wah jangan dihapusi Bu. Tapi lah ini uang dia juga gitu. Ini udah kita kasih uangnya bertahap ya sampai 100 juta lebih. Ternyata benar, dia benar-benar kapusan. Jadi karena dijanjiin uang, dia mau mengeluarkan uang gitu loh. Nah itulah manusia itu mau dijanji sama manusia yang lain, itu langsung percaya. Saking percaya uangnya dikeluarkan semuanya sampai 100 juta lebih itu di bisnis online waktu itu. Halnya saya sampaikan waktu kan disaksikan oleh semua karyawan saya sampaikan ini loh. Dijanji ini menungso wae percayane kaya ngono ya. Lah awake dhewe iki dijanjini Gusti Allah sukanya enggak yakin ya. Wah kalau saya sedekah, saya infak berarti uang saya berkurang. Padahal filosofinya tidak seperti itu. Apalagi kalau kita pergi ke Baitullah ya. Insya Allah ya, Allah akan ganti yang lebih banyak dan lebih berkah. Jadi terlalu banyak cerita testimoni dari para jamaah-jamaah itu yang ngaku ke kita itu cerita. Jadi bahwa setelah umroh mereka mendapatkan kemudahan, mendapatkan rezeki yang banyak, mendapatkan kelancaran, ada yang mendapatkan jodoh juga. Nah, kalau ibu-ibu nyari jodoh susah, bawa saya ke Baitullah Bu. Ya. Siapa tahu berjodoh sama mutawifnya.
Kan motifnya anak muda-muda ya. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada yang hilaf dan kurang. Oh ya, ini mungkin setelah mungkin umroh berkali-kali ya, kami juga mengadakan halal trip. Nah, ini maaf ya, nambah waktu dikit ya. Halal trip. Nah, jadi mungkin udah umroh 1-2 kali, kepingin refreshing. Nah, kami juga menyelenggarakan halal trip. Yang terdekat itu kita mengadakan halal trip ke Cina. Itu biaya murah sekali, hanya 8 juta ke Cina, ke Guangzhou, Macau, Zhuhai, Zhongshan dan Shenzhen ya. Itu hanya segitu, barang-barang. Tanggal 12 November besok itu ada 3 bis yang berangkat. Ini Pak Mukti juga ikut ini Pak Mukti. Nah, mungkin nanti bisa mengadakan, karena bepergian itu enaknya kalau orang-orang yang satu frekuensi. Coba kalau jenengan ikut open trip, mau ke Singapura, Malaysia, atau ke Eropa, atau ke Bali, atau kemanapun, kalau nggak dalam komunitas amal syuhada kayak gini, kadang-kadang yang satu mikir sholat, yang satu nggak mikir sholat, yang satu mikir makanan ini halal apa haram, yang satunya cuek masalah halal haram, nggak enak gitu ya. Tapi kalau pergi bareng-bareng itu enak. Makanya meskipun amal syuhada ini bikin program yang murah, hemat, itu orang seneng karena apa? Terus kenal kabeh. Kenal kabeh. Bepergian yang paling itu kalau sudah kenal. Kalau belum kenal, baru proses perkenalan sudah pulang. Nah, nggak nyaman. Ini umroh 9 hari. Hari pertama, kedua, keempat baru kenal, mulai memahami, sudah pulang. Tapi kalau sudah di Solo sudah kenal, oh ini dua alumni haji, alumni apa, jadi lebih nyaman. Bepergian yang enak itu kalau kita satu frekuensi, satu visi, ya, satu selera, itu lebih nyaman. Demikian, mohon maaf waktu saya mungkin terlalu banyak. Aku qouli hadza, astaghfirullahaladzim, wassalamualaikum warahmatullahi